Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mahira Jasmine, kelas 12D dari Informatika 5. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan refleksi yang ada di Google Classroom. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, jelaskan hubungan antara Big Data dengan IoT atau Internet of Things dan pemanfaatan teknologi terkini. Nah, jadi IoT ini tuh kan menghasilkan data-data ya dari berbagai perangkat kayak misalnya sensor, kamera, atau smart home. Nah, Big Data ini tuh fungsinya untuk mengolah, menyimpan, dan menganalisis data yang besar dan kompleks yang dihasilkan oleh IoT. Jadi karena datanya itu besar dan kompleks, nggak bisa diolah secara manual, jadi butuh bantuan dari Big Data ini. Kayak misalnya itu mesin tap otomatis untuk masuk ke tol atau masuk ke transportasi umum. Nah, jadi setelah datanya masuk, itu akan diolah dan diproses oleh Big Data karena datanya kompleks. Nah, jadi pertanyaan kedua, apakah AI bisa menggantikan seluruh pekerjaan manusia di masa sekarang dan masa depan? Nah, jadi menurut saya AI itu nggak bisa menggantiin seluruh pekerjaan manusia. Nah, AI itu mungkin bisa bekerja lebih cepat ya, karena dia nggak butuh waktu istirahat kayak manusia. Dan kalau misalkan konteksnya menghasilkan barang, seperti di pabrik, AI juga bisa menghasilkan barang yang lebih banyak daripada dilakukan oleh manusia secara manual. Nah, tapi AI ini nggak bisa menggantiin sepenuhnya pekerjaan manusia karena dia tuh nggak punya empati yang biasanya dimiliki oleh manusia. Nah, contohnya itu pekerjaan guru. Nah, guru mungkin secara materi atau kayak dia memberikan materi itu bisa digantikan ya oleh AI. Tapi guru kan juga butuh untuk mengerti sifat dan karakteristik setiap muridnya ya. Nah, AI ini nggak bisa karena dia tuh nggak punya empati. Dia nggak bisa ngerasain apa yang manusia lain rasakan gitu kan. Nah, terus contoh lain pekerjaan yang nggak bisa digantikan oleh AI itu ada pekerja sosial. Nah, jadi menurut saya AI tuh lebih cocok untuk menjadi alat bantu pekerjaan manusia, bukan sebagai pengganti total pekerjaan manusia. Pertanyaan ketiga yaitu pemanfaatan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi cloud computing itu kan fungsinya untuk menyimpan dan mengolah data lewat internet, bukan hanya di perangkat pribadi kan. Nah, untuk pemanfaatan sehari-harinya, yang pertama itu contohnya kita nyimpan foto atau video kita di Google Photos atau iCloud supaya memori HP kita tuh nggak penuh. Nah, yang kedua itu contohnya menggunain Google Drive atau Google Docs atau Google Sheets untuk mengerjakan tugas kelompok secara online. Jadi kita tuh bisa buka tugas itu di mana saja dan kapan saja, atau kita bisa menyimpan file juga. Terus yang ketiga itu contohnya streaming musik di Spotify atau film di Netflix. Nah, semua datanya itu kan tersimpan di cloud. Nah, untuk 3 jenis penyimpanan cloud computing, contohnya yang pertama itu ada Google Drive, yang kedua itu ada Dropbox, dan yang ketiga itu ada iCloud. Jadi pertanyaan terakhir, apa dampak revolusi industri 4.0 yang saya rasakan sekarang? Nah, dampak revolusi industri 4.0 yang saya rasakan yang pertama itu dalam hal belajar, saya ngerasa lebih cepat dan saya bisa belajar dimanapun dan kapanpun saya mau, karena sekarang udah banyak kan aplikasi-aplikasi untuk belajar. Terus juga kalau misalkan saya mau nanya pertanyaan dan butuh jawaban cepat, itu saya bisa nanya lewat ChatGPT. Nah, terus yang kedua, untuk menyampaikan pesan juga pastinya lebih cepat. Kalau dulu misalnya kita harus ke kantor pos dulu kan untuk menyampaikan pesan ke teman misalkan yang jaraknya itu jauh. Tapi kalau sekarang itu udah bisa lewat WhatsApp atau lewat media sosial. Jadi dalam hitungan detik pesannya juga udah bisa nyampe. Nah, terus penyebaran informasi juga pastinya lebih cepat karena adanya media sosial. Terus kita kalau misalkan mau belanja secara online juga lebih mudah, kita nggak perlu langsung ke tokonya secara offline. Nah, untuk masalah pekerjaan, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini kan membuka peluang pekerjaan-pekerjaan baru kan. Ya, contohnya content creator yang ada biasanya di Instagram atau TikTok, terus ada juga data analisis dan ada juga programmer. Nah, tapi di sisi lain ada juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan nih oleh AI. Contohnya itu kayak kasir di supermarket. Itu sekarang kan udah ada mesin untuk membayar barang secara otomatis kan. Jadi mungkin profesi kasir ini tuh udah tergeserkan nih oleh mesin-mesin tersebut. Itu dia pendapat saya atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.